Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lantunan ayat suci yang lumayan merdu. Surat Quran surat An-Nur ayat ke-6 sampai ke-9 yang bercerita tentang tema yang kita akan bahas di sore hari ini. Bersama Ustaz Hatta Igratumun kita akan membahas tentang apa itu lian. Kalau dua kali pertemuan sebelumnya kita membahas tentang talak dan khulu. Kali ini kita akan membahas tentang lian. Apa sih sebenarnya itu lian dalam pandangan Islam? Dan apakah lian itu merupakan bagian dari talak? Ataukah dia ada hukum tersendiri yang berlaku dalam perkawinan? Untuk itu kita akan menjelaskan penjelasan selanjutnya dari Ustaz Hatta. Untuk Ustaz, waktu dan silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala summa amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sepertinya di sore hari ini terlihat sekali wajah capeknya. Ya, ibu-ibu juga lihat capek. Tapi insyaallah ada kabar baik buat Bapak Ibu dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, siapa yang berlelah, maka siapa yang berlelah seharian mencari rezeki Allah, bata maghfuran. Kalau dia tidur malam, dia tidur dalam keadaan diampuni oleh Allah. Amin. Jadi Rasulullah SAW melalui hadis ini ingin untuk mengingatkan kita bahwa aktivitas kita dalam mencari karunia Allah semestinya sebelum segala hal yang paling pertama kita perhatikan adalah ini aktivitas ini adalah mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah setelah beberapa kali melalui Zoom saja, ini untuk yang bagi saya kayaknya ya, untuk yang pertama kali bertatap muka, sudah lama sekali. Dan insyaallah mudah-mudahan kajian kita ini tetap istiqomah. Pak Fadli alhamdulillah, Pak Fadli sudah berapa tahun ini ya? Pak Fadli sudah lama sekali kajian ini. 6 tahun Ustaz. Berapa? 6 tahun. Masya Allah, iya betul lah. 6 tahun tuh dari anak masih 1 sampai sekarang sudah 3 nih. Iya. Ya saya ingat betul. Dari anak 1 sampai sekarang anak 3. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, saya kira ini salah satu terobosan baru di kita di kota Ambon ini, bahwa kalau dilihat kajian di pengajian Amruk ini terstruktur semua. Kalau kemarin kita bicara tentang akhlak, hari ini kita bicara khusus tentang keluarga. Ya, saya waktu itu dapat tentang pendidikan anak, kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan keluarga. Nah, hari ini juga saya dikasih tema tentang keluarga juga, yaitu tema tentang al-li'an, bukan laina, li'an. Bapak Ibu dirahmati Allah, agama kita ini agama yang juga sangat menaruh perhatian besar kepada keluarga. Jadi kalau kita melihat dalam Al-Quran, itu banyak cerita kisah tentang keluarga ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan pada ayat-ayat Al-Quran itu ada hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga. Dan kehidupan Rasulullah pun demikian. Yang dimaksud supaya Allah ingin ketumpung keluarga ini, keluarga yang dibangun itu dia terbangun dengan bersih dan suci. Karenanya syariat-syariat ini kemudian diberikan kepada kita. Bapak Ibu dirahmati Allah, sudah banyak sekali penjelasan mulai dari bab nikah, kemudian kriteria tentang siapa-siapa saja yang tepat untuk jadi istri atau suami, kemudian penjelasan tentang pendidikan anak, lalu sampai pada kemarin dijelaskan tentang talak dan khulu. Pada kali ini kita bahas tentang li'an. Yang li'an ini ketumpung ulama masukkan dia dalam bab al-musyabbihatu bit-talaq, hal-hal yang sama seperti talak. Artinya akan pun berimbas atau akhirnya itu dampaknya adalah berpisah suami istri, tapi sebenarnya dia hanya sama saja, mirip, tapi tidak sama seperti talak, mirip saja. Jadi ada 3 hal yang mirip. Pertama namanya ila, yang kedua namanya zihar, dan yang ketiga yang kita bahas ini li'an. Kalau sejauh ini sih saya melihat 3 perkara ini, ila, kemudian zihar, lalu kemudian li'an, jarang saya hampir selama di sini saya pernah dengar itu 3 ini. Jadi kalau ilah itu seorang suami yang bilang parmaitua, saya selamanya tidak akan pernah menggauli engkau, dalam tanda kutip tidak akan berhubungan dengan engkau. Itu kalau suami bilang begitu, bagaimana hukumnya?
Bisa jadi akan ada, tapi mungkin Allah alam mungkin ada yang tidak ada yang sampaikan ke ketum. Tapi hal-hal begini itu ada dampak konsekuensi hukumnya dalam Islam. Kalau seorang suami bilang, beta semua dekat saya lagi selamanya, ataukah saya tidak akan dekat engkau misalnya 4 bulan, itu konsekuensi hukumnya ada. Begitu juga dengan zihar. Zihar itu kalau laki-laki bilang, saya pun tulang belakang ini sama kayak ibu saya. Ini sebenarnya trennya ada dulu di Arab. Karena yang mulai begini biasanya orang Arab bilang. Kalau di Ketong hampir-hampir ada tren kayak zihar ini. Cuma saya pribadi melihat Ketong dunia sekarang ini karena sudah terbuka informasi dan seterusnya, kadang-kadang hal-hal yang kayak begini tuh paling cepat sekali tersebar. Ya apalagi yang namanya lata-lata ini kan banyak. Jadi kalau misalnya seorang suami yang menyamakan istrinya seperti ibunya, kayak zihar ini, itu meskipun dia awalnya di orang Arab, tapi bisa jadi juga suatu saat dia akan muncul. Dan ini kita sudah melihat banyak sekali dalam kehidupan Ketong hal-hal yang sebenarnya ini dilakukan oleh bangsa lain karena informasi yang begitu luas kemudian yang masuk ke bangsa kita juga, yang aslinya itu bukan tradisi kita atau tabiat kita. Baru yang terakhir ini lian ini yang hari ini Ketong mau bahas. Bapak Ibu dirahmati Allah, ayat yang tadi dibacakan oleh Ustadz Oji itu ayat yang berkaitan tentang lian. Jadi beta usah baca akan pun terjemahan lagi. Secara keseluruhan ayat tadi itu bicara tentang dia sebab nuzulnya. Dulu ada salah seorang sahabat namanya Hilal. Saya ada Hilal di sini. Hilal nanti ada Ramadan saja. Hilal tuduh istrinya berzina dengan seorang yang namanya Syarik bin Samha. Dia datang sama Rasul. Dia bilang, ya Rasul, saya ini melihat istriku berjalan dengan seorang lelaki yang namanya Syarik bin Samha. Rasulullah bilang, datangkan 4 orang saksi atas apa yang kau bilang ini. Jika tidak, maka hukuman didera 80 kali yang kemudian disebut dengan akibat dari tuduhan berzina yang tidak berdasar, maka 80 kali akan didera di belakang dia. Dia bilang, ya Rasul, ini saya ini lihat dengan mata kepala saya. Rasul bilang, datangkan saksi. Kalau tidak, mesti didera 80 kali. Karena Rasulullah ulang-ulang begitu terus, dia kemudian mengatakan, demi Allah, Allah tahu saya benar. Dan saya berharap Allah akan turunkan satu ayat yang kemudian membebaskan penggugunya dari 80 kali dera. Turunlah ayat tadi itu. Walladzina yarmuna azwajahum. Laki-laki, para suami yang menuduh istrinya berzina sedangkan mereka tidak punya saksi, maka caranya adalah mereka mesti bersumpah 4 kali. Bersumpah bahwa sungguh demi Allah, saya ini benar, istri saya ini, fulana ini, dia berzina dengan fulan. Ataukah anak yang istri saya lahirkan ini bukan anak saya, tapi anak dari si fulan. 4 kali bilang demi Allah. Nanti yang terakhir baru dia bilang, yang kelima baru dia bilang, laknat Allah akan ditimpakan kepada saya jika saya berdusta. Nah itu cara supaya menyelesaikan persoalan ini. Nah karena memang nanti kalau persoalan lian itu dia adalah beberapa kalimat yang dikeluarkan oleh seorang lelaki karena 2 sebab. Pertama karena supaya menghilangkan aib pada keluarga dia karena istrinya berzina, ataukah karena dia tahu anak yang dilahirkan oleh istrinya ini bukan anak dia. Jadi laki-laki dibolehkan untuk mengatakan demikian meskipun tidak ada saksi. Aslinya orang kalau tuduh perempuan berzina, dia tidak punya 4 saksi, maka dia mesti didera 40 kali dalam Islam. Tapi kalau saya sempat tanya ke teman-teman yang di praktisi ini, pengacara, memang kalau lian ini ada, tetapi konsekuensi dari misalnya kayak orang yang menuduh seorang perempuan berzina, itu negara tidak ambil hukumnya. Karena kalau
kalau hukum aslinya laki-laki ini banyak terjadi. Jadi mungkin di masyarakat itu sering teori itu. Misalnya panggil perempuan pezina atau perempuan panggil seorang laki pezina. Itu kalau dalam Islam kena itu. Kalau dia bilang sama seorang perempuan, pezina. Kalau didengar dan disampaikan ke hakim, hakim bilang, mana saya pun saksi. Kalau saya ada saksi, darah dia 80 kali. Saking Islam pengen supaya orang pemulung boleh mengotori keluarga orang lain. Harkat orang, kemuliaan orang itu tidak boleh dikotori di situ. Jadi lian itu dia berkaitan erat dengan yang namanya tadi yang disebut dengan had al-qadhaf. Qadhaf itu menuduh orang berzina tanpa ada saksi. Dan dia juga berkaitan dengan hukum zina. Kalau hukum zina ini dua. Kalau belum nikah dirah 100 kali. Kalau sudah nikah rajam sampai mati. Itu ketua negara sampai kiamat. Ya, Bapak Ibu kita mau bilang ini agak berat ya. Penjelasannya agak berat ini. Karenanya hukumnya, efek dari hukumnya itu negara yang pakai akal. Ini kalau dipakai ini Masya Allah berat sekali. Sehingga para ulama bilang tanda bahwa zina itu paling buruk adalah konsekuensi hukum dalam Al-Quran dan hadis itu. Nah, yang ada yang baik, semua dia akhir itu buruk semua. Kayak Allah bilang tentang perzinahan ini adalah sesuatu yang fahisyatau wa maqtau wa sa'a sabila. Ini perbuatan paling buruk. Karenanya li'an dia berkaitan dengan dua hukum lain, yaitu hukum orang yang menuduh, konsekuensinya kalau ada saksi 80 kali didera, atau orang yang berzina, hukum yang berkaitan dengan zina, yang kalau terjadi maka dua kemungkinan. Kalau dia sudah pernah nikah secara sah, maka dia dirajam sampai meninggal. Ataukah kalau dia belum menikah, maka dia didera 100 kali. Kita kira ini sebagai sebuah hukum ya ketong wajib untuk mengetahuinya, meskipun negara tidak mengkafirkan. Dan bagi beta memang kayak model begini tidak bisa diterapkan kecuali kalau ada hakim. Ya kalau ketong bilang kalau ya hakim dalam negara Islam, kalau ada hakim baru hakim boleh memustikan. Tapi kalau sengaja itu bisa diterapkan. Ini hanya sekedar ketong mau tahu tentang hukum Islamnya. Meskipun kalau misalnya ada begini tidak boleh ada orang yang kemudian misalnya ingin melakukannya tanpa ada hakim. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, lian ini tadi beta sudah jelaskan. Jadi kalau orang suami istri baku lian, bukan baku liat ya, baku lian itu artinya mereka sudah menjauhkan antara keduanya dari rahmat. Sebagaimana setelah itu keduanya juga jauh dan tidak akan pernah lagi bisa menikah. Konsekuensi kalau orang sudah lian, suami istri yang baku lian itu selamanya bisa nikah. Selamanya bisa nikah. Dia beda kalau dengan orang yang dapat talak 3. Kalau Ustaz Habib pasti jelaskan. Kalau orang dapat talak 3, ya, dia talak 3, tunggu dulu. Maitua yang perempuan ini dia masa idah selesai, dia nikah dengan orang lain. Bukan nikah settingan mesti betul. Sampai Rasulullah bilang nikah betul ini sampai dalam tanda kutip dia mesti bertemu dengan istrinya. Kalau Rasulullah menggambarkan hatta tazuki usailataha hatta tazuku usailataha wa tazuku usailata, sampai saya rasa dia pemadu, dia rasa saya pemadu. Lalu dia dapat talak, tunggu idah selesai baru kemudian bisa nikah. Tapi kalau lian kalau terjadi selamanya tidak akan pernah bisa nikah. Baik. Jadi orang ketemu baku lian ini, lian itu karena dua hal. Karena tadi si laki-laki tahu bahwa istrinya ini berzina, atau dia punya dugaan kuat istrinya berzina, maka dia boleh untuk melian, atau bahasa dia pun ini baku laknat, melaknat istrinya ini. Yang aslinya mesti ada saksi, karena yang ada dia dibolehkan oleh Allah SWT untuk lian di sini. Sebagaimana kalau ada anak yang dia tahu anak ini bukan anaknya,
Nanti ketong ulama jelaskan bagaimana dia tahu bahwa ini bukan anaknya. Kalau sekarang kan ketong tahu ada apa tes apa? DNA. Kalau dulu para ulama menyebutkan kalau anak ini dia lahir kurang dari 6 bulan, terhitung ketika seorang suami bertemu dengan istrinya kurang dari 6 bulan, maka itu bukan anaknya. Dari mana Ustaz akan 6 bulan itu? 6 bulan itu didapatkan dari ayat Allah SWT yang Allah bilang tentang penciptaan manusia. Ya, wa hamluhu wa fisaluhu fi amain. Seorang ibu itu mengandung dan melahirkan anak itu 2 tahun. Lalu ayat yang lain menyebutkan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Ini anak ini dia disusui dikandung selama 30 hari. Kata para ulama dia bilang 2 tahun itu kalau dikurangi dengan 3 bulan itu maka sisa 6 bulan. Mereka bilang maka 6 bulan itu adalah masa untuk mengandung, sedangkan 30 hari itu adalah waktu untuk menyusui. Jadi dengan begini kata para ulama paling minimal seorang wanita itu dia bisa melahirkan bahwa itu adalah anak dari suaminya yang sah itu kalau 6 bulan. Kalau 6 bulan waktu paling minimal. Nanti Imam Syafi'i bilang waktu paling maksimal itu 4 tahun. Jadi kalau ini terjadi di Imam Syafi'i, ada yang hamil nanti melahirkannya itu 4 tahun. Dan ada yang 6 bulan sudah melahirkan. Nah kata para ulama kalau ada anak yang seorang istri yang melahirkan anak kurang dari 6 bulan semenjak dia bertemu dengan istrinya, maka itu bisa jadi bahwa itu bukan anaknya. Ya, itu paling waktu minimal. Tapi kalau sekarang kan sudah ada DNA, itu bisa kuat lagi kalau dites DNA. Saya beberapa waktu lalu sempat di YouTube sempat lihat ada satu acara itu kayaknya di Amerika tentang tes DNA. Ya, orang Amerika itu jadi suami istri sama anaknya, jadi dong baku gugat, lalu dites DNA. Jadi dia ambil nanti dibuka baru you are not, kamu ini bukan ayah dari anak ini. Dan seterusnya. Itu sampai nangis itu. Tapi orang yang nonton tepuk tangan, itu tepuk tangan. Jadi orang Amerika dianggap itu sesuatu yang menghibur. Padahal itu masya Allah aib besar itu. Ajaib yang dunia itu boleh balik. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, demikianlah li'an itu disebutkan di dalam Al-Quran. Nanti Bapak Ibu tanya, Ustaz kenapa li'an itu per laki-laki saja? Kotong semboleh. Kenapa talak, li'an, ila itu, zihar itu hanya laki-laki saja, perempuan semboleh? Atau sudah? Talak itu kenapa saya ada di laki-laki, seboleh ada di perempuan? Jawabannya kata para ulama, kalau talak, kalau zihar, kalau li'an ada sama perempuan, dalam 1 menit ketemu semua dapat talak. Ya. Yang ketawa-ketawa yang ketawa-ketawa ini ketemu mengerti ketemu itu. Maka itulah Allah tidak pernah jadikan talak ini buat perempuan. Ya. Ibu-ibu ini Allah tidak menzolimi perempuan, bukan. Karena Allah tahu ini paling bahaya. Ya. Sampai Dokter Mustafa Asibai bilang, antum bilang, subhanallah, Allah ini kasih kekuatan lebih itu buat laki-laki bukan untuk perempuan. Saja kalau Allah kasih kekuatan perempuan itu sama kayak laki-laki, katong laki-laki bisa mati dalam 1 menit. Dia pukul katong. Nah itu Bapak Ibu dirahmati Allah, alasannya mengapa sampai lian itu tidak ada sama perempuan. Jadi perempuan tidak bisa bilang, kita laki ini berzina dengan lian, itu hanya ada pada laki-laki. Soalnya kalau dia ada pada tangan perempuan, laki baru pergi sedikit, berapa jam belum datang, ding siapa? Karena itulah Allah SWT tahu tentang situasi ini, maka Allah berikan li'an, zihar, talak itu hanya buat laki-laki. Dan karena laki-laki, Allah SWT berikan kelebihannya adalah akal dia yang dilebihkan. Karena itulah Allah kasih supaya talak itu ada di dia. Jadi kalau laki-laki yang setiap bakalai
sasadiki talak, berarti dia Perempuan. ya bapak ya. Demikian. Baik. Sekarang kalau sudah terjadi kalau lian begitu, bagaimana cara untuk lian itu? Kalau sudah demikian, maka suami atau istri itu melaporkan ke hakim. Kalau sekarang ini yang beta tanya ke teman, lian ini kalau teman bilang hampir-hampir sering terjadi di Ketua Indonesia nih lian ini. Memang ada ininya aturannya, tapi banyak yang dipakai, yang lebih banyak nih talak aja. Tapi bagi beta sepertinya juga ada, tapi cuma dibawakan ke talak, bisa jadi. Ini cuma dugaan saja. Jadi kalau sudah ada maka dilaporkan ke hakim. Nanti hakim akan panggil suami dan istri. Sampai nanti kata para ulama, kalaupun nanti sudah mau bikin li'an, baku laknat antara suami dan istri ini, maka mesti diperhatikan waktu dan tempatnya. Ulama bilang waktu yang paling terbaik itu adalah hari Jumat. Dan paling bagus dilakukan waktu asar hari Jumat dan dilakukan di masjid. Kalau mau lebih, kata mereka yang lebih bagus lagi, kalau misalnya itu ada di Makkah, maka bikin di depan Ka'bah. Kalau dia ada di Madinah, ya bikin di Masjid Nabawi. Kalau dia di Palestina, berarti bikin di Masjid Al-Aqsa. Kalau misalnya di luar daripada itu, maka dia mesti bikin di Masjid Jami, masjid di mana banyak orang kumpul di situ, dan dilakukan hari Jumat sore. Nanti sudah dikumpulkan dan dihadirkan beberapa kelompok dari kaum muslimin. Nanti laki dan perempuan, jamaah laki-laki, jamaah perempuan begitu. Lalu kemudian dimintakan laki-laki berdiri untuk bersumpah bahwa istrinya ini berzina, atau anak yang dilahirkan oleh istrinya ini bukan anaknya. Dia berdiri dan mengatakan. Aslinya para ulama bilang pakai bahasa Arab, tetapi kata mereka bagi orang yang bukan bahasa Arab maka diterjemahkan sesuai dengan akan punya redaksi dalam Al-Quran. Jadi redaksi Al-Quran itu kata para ulama seboleh dirubah, mesti begitu. Redaksinya dia mesti bilang asyhadu billah, saya bersaksi atas nama Allah bahwa saya benar. Ini laki-laki bilang bahwa saya benar menuduh istri saya yang berzina dengan fulan, dibilang selama 4 kali, sebanyak 4 kali, sampai 4 kali. Nanti hakimnya kasih nasihat. Yang mau masuk 5 kali baru hakim kasih nasihat. Ini yang kelima, kalau ada salah ke ada bagaimana, berhenti, karena adab di dunia ini lebih ringan daripada adab akhirat. Setelah ini saya mesti bilang laknat Allah ditimpahkan kepada saya kalau seandainya saya ini berdusta. Baru laki-laki bilang akal. Laki-laki kalau sudah bilang kelima itu, maka sekarang diserahkan ke istrinya. Kalau istrinya tidak berani untuk berdiri bersumpah, maka istrinya dikena hukuman zina, dirajam. Tapi kalau misalnya istrinya berdiri lagi untuk bersumpah, ya sudah, suaminya duduk dan istrinya berdiri. Istrinya bersumpah lagi menolak apa yang disaksikan oleh suaminya. Maka istrinya bilang, demi Allah, saya bersaksi demi Allah bahwa suami saya itu bohong atas apa yang dituduhkan kepada saya. Disebutkan 4 kali. Setelah disebut 4 kali, nanti yang kelima baru hakimnya bilang kepada istrinya, ingat, yang kelima ini paling bahaya lagi. Kalau salah mengaku, jangan teruskan. Kalau seng ini berbahaya. Lalu kemudian imam atau hakim melanjutkan bahwa kemurkaan Allah, ghadabullah, kemurkaan Allah ditimpahkan kepada saya kalau seandainya suami saya itu betul. Nah, kalau istrinya sudah bantah dengan sumpah demikian, maka beberapa hal yang mesti kita pahami. Setelah itu kedua suami istri ini tidak boleh lagi bersama. Dong bisa lagi bersama, dan itu selama-lamanya. Dia beda dengan talak tadi.
Lalu yang kedua, si istri tidak kena tuduhan, tidak kena hukuman zina karena istrinya sudah membalas tadi, sudah bersumpah tadi. Kemudian kalau ada anak, maka anak itu tidak dinisbahkan kepada suami, tapi dinisbahkan kepada istri. Nah, ini beberapa hal-hal yang terkait dengan li'an, dan ya saya kira ini saja, simpelnya segini aja, mudah-mudahan bisa difahami. Kita berharap mudah-mudahan kita tidak di sini, karena memang ini ngeri sekali. Ya, kalau sudah bersumpah 5 kali kemudian di depan orang banyak, depan imam masjid hari Jumat, itu berat sekali tentunya. Dan insya Allah kita berharap ini sekedar sebagai pengetahuan kita, dan dengannya kita berusaha untuk tidak masuk ke dalam ranah yang demikian. Saya kira ini saja bisa saya jelaskan secara singkat tentang hukum li'an. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, kalau mendengar penjelasannya tadi memang lumayan berat kajian tentang li'an ini dibandingkan dengan talak dan khulu. Ini memang suatu hal yang benar-benar luar biasa. Tapi yang kayak Ustaz bilang tadi, seandainya hal ini terjadi, li'an ini boleh dilakukan oleh seorang wanita, berarti memang katong rata-rata pulang ke rumah selesai. Hampir sebagian besar laki-laki yang pulang ke rumah selesai. Ya, karena memang seperti yang tadi Ustaz sampaikan, dia harus ada pembuktian di dalamnya. Terus kalau sampai terjadi li'an itu dilakukan, berarti secara tidak langsung hukum pernikahannya langsung gugur. Itu tidak, malah kalau saya baca tidak boleh rujuk sama sekali. Walaupun dia ingin menikah baru balik juga tidak boleh, ya Ustaz. Itu sampai selamanya, sampai dulu mati. Saya bisa akan ketemu lagi, karena makanya disebut li'an itu, karena li'an itu artinya adalah saling menjauhkan. Menjauhkan dari apa? Menjauhkan dari pernikahan dan menjauhkan dari rahmat. Jadi dua ini ketika baku laknat, itu rahmat. Kalau dua ketemu, saya akan ada turun rahmat lagi. Sebab itulah hukumnya dalam Islam, tidak boleh lagi kedua orang yang saling baku laknat ini itu bersama lagi sampai hari kiamat. Ya, makanya memang hukumnya secara Islam memang agak berat ya kalau sampai sudah terjadi li'an. Makanya kayak Ustaz bilang tadi, memang diberikan kepada laki-laki. Karena secara logika laki-laki mungkin masih menggunakan akal. Mungkin dia akan pakai yang paling ringan adalah talak. Ya. Karena dia berpikir mungkin satu saat masih bisa rujuk. Kalau misalnya pun kawin dengan orang lain, setelah itu rujuk juga masih bisa. Kalau ini kan sekali putus selesai. Ya. Baik, termasuk hak anak, berarti hak asuh anaknya jatuh kepada seorang ibu. Ya. Nah, nasabnya jatuh ke ibu. Diinikan ke ibu. Ibu. Tapi secara tanggung jawab, apakah suami masih harus bertanggung jawab kepada anaknya? Karena ketika suami bersumpah bahwa ini bukan anaknya dengan nama Allah 4 kali, lalu kemudian yang kelima bahwa laknat Allah ditimpakan kepada dia, dengan demikian hak anak itu terlepas dari suami. Jadi tidak ada lagi nafkah buat anak itu. Cuma memang para ulama menyebutkan, kalau orang yang sumpah tadi tahu bahwa anak ini adalah anak dia, maka berlaku baginya hadis Rasulullah SAW yang Rasulullah bilang, orang yang tahu bahwa ini adalah anaknya dan dia tidak mengakui anaknya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghijab dia di hari kiamat untuk tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah permalukan dia di hadapan seluruh makhluk. Jadi kalaupun kasusnya liannya itu terjadi, anak itu adalah anak kandungnya, bukan masalah mempermasalahkan tentang anaknya, memang dia melihat istrinya melakukan hal yang seperti ini sampai. Kalau itu berlaku nafkah tetap. Tapi kalau memang dia tahu bahwa anak itu pada suatu saat dia tahu itu anak bukan anaknya, berarti secara tidak langsung putus nasabnya semuanya ya. Tanggung jawabnya juga dilepaskan. Lepas semua itu. Berarti memang sangat luar biasa, Bapak Ibu jamaah, kalau kita bahas tentang lian. Karena kalau kita bahas hulu kemarin juga talak, ya istilahnya kita masih bisa balik ya. Ya, kalaupun terjadi awal baru 1 masih bisa. Kalau 3 ya mungkin tunggu kawin dulu baru bisa. Ya kalau istrinya masih mau balik gitu ya. Ya, mungkin ada dari jamaah yang ingin bertanya seputar apa yang kita bahas di sore hari ini, atau masih ada yang bertanya tentang juga
masalah talak atau khulu, boleh dipertanyakan ya Ustadz. Kita akan bahas karena dia adalah satu rangkaian dalam hukum pernikahan. Ataupun ada pertanyaan di luar itu, Bapak Ibu jamaah boleh bertanya kepada Ustadz. Kita akan memberikan waktu dan kesempatan untuk bertanya kepada Bapak Ibu jamaah di sore hari ini. Silakan. Ini pembahasannya terlalu berat ya. Iya, saya ketika mau menyiapkan materi ini, saya secara pribadi berusaha untuk menyederhanakan. Ya, karena memang materi ini, lihat ini bisa dibilang berat sekali nih. Ya, konsekuensinya berat, memahamkan orang juga agak sedikit berat ini juga. Jangankan Ustadz yang dulu belajar, anak dulu buka, anak lihat sedang bilang, astagfirullah ini bahas apa besok? Dari tadi malam duduknya berpikir gini, ini bahasanya apa? Ini apa sih sebenarnya dalam hukum Islam lian ini? Karena tidak mungkin yang kayak Ustadz bilang, hal ini sebenarnya terjadi, tapi dalam pengadilan agama membuat ini menjadi lebih mudah, tidak membuat ini menjadi sebuah hal yang berat, karena kita bersumpah di depan orang banyak. Saya sedikit juga bagi saya saya sedikit juga ada mungkin ada suami yang misalnya menuduh istrinya misalnya berzina. Iya. Ada juga istri yang menuduh suaminya juga berzina. Iya. Kalau dalam hukum Islam itu konsekuensinya ada. Tadi beta bilang, secara umum orang kalau tuduh orang lain berzina, itu dia akan masuk ke ranah tuduhan orang yang dampaknya adalah kalau dia tidak mendatangkan saksi, dia mesti didera 80 kali. Cuma untuk suami itu Allah berikan keringanan, tidak usah menghadirkan 4 orang saksi, karena di situasi dia ini, suami ini dia dalam keadaan darurat untuk bersumpah meskipun tidak ada 4 orang. Kayak waktu dalam kisah sebab nuzul tadi yang saya jelaskan itu, Hilal ketika sampai ke Rasulullah SAW, Rasulullah bilang cari saksi 4 orang. Kalau tidak kamu didera. Kata Hilal, ya Rasul, ini beta nih lihat dengan mata kepala. Nah jadi suami ini karena dia punya ada kebutuhan yang darurat supaya misalnya menghilangkan aib dari istrinya atau aib dari anak yang dikandung sama istrinya itu, maka dia dibolehkan oleh Allah SWT untuk cukup hanya dengan bersumpah. Adapun di luar pada itu tidak boleh. Misalnya ini suami pun ade yang menuduh istri. Yang kalau murji dalam Islam itu suami pun ade ini bisa lian, karena lian itu hanya khusus untuk suami aja. Jadi kalau suami pun ade yang menuduh, dera dia 80 kali kalau seandainya dia tidak punya saksi. Jadi kita ambil kesimpulan begini, sampai ke titik ini ketumpung agama ini, Islam ini sangat menjaga sekali kehormatan keluarga, sangat menjaga sekali kehormatan seorang wanita. Jadi tidak boleh ada orang yang mengatakan si fulanah berzina kecuali dia mesti datang 4 saksi. Saya tanya di teman-teman yang ini, yang di pengacara, mereka bilang, Ustaz, kalau di Katong hukum positif kalau tidak salah 2 ya. Kalau di Islam itu tidak cukup 2, mesti 4. Dan 4 orang itu kalau bersaksi tidak boleh berbeda-beda. Kalau di antara 4 orang ini bersaksi berbeda saja, 4 orang itu semua mesti didera 80 kali. Ya misalnya satu bilang, saya melihat dia berzina dengan ini di sini, di tempat ini. Yang satu bilang lagi di arah sana. Satu bilang, ini bisa kena. 4 orang ini semua mesti kena dera 80 kali. Jadi hukum li'an ini ya beta kira mudah-mudahan bisa difahami, karena beta berusaha untuk menyederhanakan akna saja. Karena saking ribetnya nih penjelasan dan secara fikihnya itu agak sedikit ribet, di samping akan konsekuensi juga sangat berbahaya. Begitu aja. Nah, Ustaz, tadi Ustaz ada bahas tentang anak yang lahir apabila sang suami curiga bahwa anak itu bukan anaknya, maka dijatuhkan hukum lian sampai dia bersaksi bahwa itu bukan anak saya ya. Misalnya dia bersaksi. Si istri sudah bersaksi juga bahwa memang itu anak suaminya. Nah, ketika keputusan jatuh bahwa mereka harus lian itu berlaku, boleh tidak tes DNA dijadikan sebagai pembuktian oleh sang istri? Ya, bisa saja. Kalau dalam pandangan saya dulu kan tidak ada kayak gitu ya. Nah, kalau sampai nanti dalam fikih itu ada sebenarnya ada satu tambahan, misalnya dulu bicara itu tentang ilmu al-qiyafah. Ilmu qiyafah itu orang Arab
mengerti tentang kemiripan kaki antara anak dengan ayah. Nah, ini ceritanya dalam hadis ada seorang sahabat yang demikian. Jadi dia punya anak dari seorang budak, istrinya yang merdeka itu marah. Kata dia, ini si pengana ini. Kata dia, saya bukan betul pengana. Kata, kas datang ahli kiafa datang, suruh dua tidur. Ketika sahabat ini tidur, lalu kemudian anaknya dikasih tidur, lalu sahabat yang ahli kiafa bilang, ini kaki ini sama dengan kaki ini. Saya kira kalau dari zaman sekarang itu DNA bisa digunakan pengganti dari ahli kiafa itu. Saya seorang suami istri, misalnya dong saling melaknat bahwa ini misalnya suami bilang ini bukan anak saya 4 kali, lalu istrinya berdiri lagi bilang tidak, ini saya punya anak, dan seterusnya. Tes DNA bisa menjadi bukti bahwa untuk menyelesaikan perkara itu. Lebih bagus lagi kalau sebelum mereka baku tuduh dan tes DNA dilakukan. Tapi biasanya tes DNA nih itu pada usia berapa? Katanya saya bisa langsung, kalau anak baru lahir katanya saya bisa langsung ini. Ya, berapa tahun? 4 tahun. Pokoknya begitulah. Yang penting begitulah. Jadi kalau mau lian, bagusnya tes DNA dulu lah. Kalau ini berkaitan dengan anak. Tapi kalau berkaitan dengan istri, suami dapat tahu istri ini berzina dengan seseorang, ya sudah, itu persoalan bukan lagi tes DNA. Nanti itu persoalannya belakangan lagi. Nah, ada lagi Ustaz. Ini mungkin saya, oh ya ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Assalamualaikum. Yang saya mau tanyakan terkait tadi yang tentang hukumnya. Ini kan akibat dia bersaksi, akibat dia tidak ada saksinya, Ustaz ya. Iya. Apakah berlaku hukum rajam setelah itu? Karena apabila orang yang sudah berkeluarga melakukan perzinahan, pasti hukumannya adalah hukuman rajam. Iya. Apakah hukum rajam itu berlaku hanya untuk yang kedapatan saja langsung diremeh, atau berlaku hukum rajam juga bagi yang hukum liang ini? Begitu Ustaz. Iya. Jazakallah. Jazakallah. Jadi tadi kita bilang li'an ini berkaitan dengan dua hukum menuduh orang berzina dan hukum perzinahan itu. Karena dua-dua ini juga punya konsekuensi berbeda. Yang menuduh konsekuensinya 80 kali dera, yang berzina 2 kemungkinan, kalau dia sudah menikah dirajam sampai meninggal, kalau dia belum menikah maka didera 100 kali dalam hukum Islam. Nah, kalau li'an ini rajam itu bisa berlaku kalau seandainya suami ketika dia berdiri bersumpah 5 kali dan istrinya tidak berani bersumpah, itu artinya betul. Kalau di situasi ini hakim langsung putuskan istrinya itu mesti dirajam sampai meninggal. Tapi kalau seandainya istrinya berani berdiri untuk membantah tadi apa yang tuduhan tadi suaminya, maka dia cukup hanya dengan tadi, dong 2 tidak lagi serumah selamanya, tidak boleh lagi menikah selamanya. Lalu yang kedua, nasab, kalau ada anak yang hasil dari perzinahan yang dituduhkan sama suami itu, maka anak itu tidak disebabkan kepada suaminya. Itu aja. Dan tidak ada lagi hukum misalnya rajam dan seterusnya, tidak ada. Dua-dua semua terbebas. Nanti urusan mereka itu Allah SWT yang urus. Entah nanti si laki-laki kena laknat atau si perempuan kena murka Allah, itu nanti urusannya belakangan. Jadi memang dulu ketika Rasulullah bikin ini, antara tadi Hilal bin Umayyah dengan Syarik dengan istrinya, ya Rasulullah mencukupkan dari sisi hukumnya, bukti-buktinya aja. Padahal kalau mau bilang Rasulullah bisa saja minta sama Allah untuk Jibril coba cek ini, gampang aja. Tapi Rasulullah meninggalkan hal demikian supaya dia menjadi pelajaran buat umatnya setelahnya kotong ini, karena kotong ini tidak punya kemampuan untuk melihat hal yang gaib. Maka yang dibutuhkan hanya adalah dalil atau dia punya bukti yang kuat di situ. Kalau tidak ada bukti lagi, dua orang sudah saling melaknat, ya sudah, biarkan urusan mereka, nanti Allah yang urus. Gitu aja. Tapi kalau istrinya tidak berani untuk berdiri, itu kena rajam. Tapi setahu beta tadi kayak beta tanya ke teman-teman yang pengacara, kata mereka, Ustadz, selama ini
Kotong belum pernah dengar ada kasus lian, meskipun lian ini sudah dimasukkan ke dalam kompilasi hukum Islam dalam ahwal syariah. Ada. Beta lupa tahun 1978 atau 77 begitu disebutkan ada undang-undangnya. Cuma sampai detik ini tidak ada seorang pun dalam yang masuk ke ranah ini. Yang banyak ini cuma ranah talak saja. Jadi sekedar jadi pengetahuan buat ketong, ya kita kira ini butuh karena ini hukum Allah yang ketong juga mesti tawakal. Itu aja. Allah alam. Baik Ustaz, mungkin kita akan lanjutkan diskusi kita setelah sholat maghrib karena kita sudah memasuki waktu maghrib. Untuk Bapak Ibu jamaah, kita sholat maghrib bersama. Jangan dulu meninggalkan tempat karena kita akan melanjutkan setelah sholat maghrib.